Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah anak-anak, di pertemuan kita pada hari ini kita membahas tentang teks pidato. Ibu akan menjelaskan apa itu teks pidato. Nah, pidato biasanya berisi tentang gagasan, ide, atau hal lainnya terkait suatu acara atau hal lain yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perlu diketahui bahwa berpidato sebenarnya tidak mudah. Selain harus bisa menguasai panggung, seseorang yang berpidato juga harus bisa mengejawantahkan apa yang ia pikirkan menjadi kalimat yang lugas dan bisa dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu, selain faktor orang yang berpidato, teks pidato memegang peranan yang cukup penting dalam hal ini. Teks juga digunakan untuk membuat rancangan pidato. Dengan teks pidato tersebut, tentu kamu yang akan berpidato menjadi tahu batasan dan apa saja yang akan disampaikan di depan halayak umum. Teks pidato pada umumnya adalah teks yang mengemukakan gagasan dan pikiran tentang suatu hal dan tujuan dan ditujukan kepada banyak orang. Teks pidato ini memiliki model-model pidato. Nah, adanya beberapa model pidato ini bisa menjadi opsi bagi seorang orator untuk memilih gaya pidato terbaik yang cocok. Yang pertama yaitu impromptu. Artinya, metode pidato yang akan dilakukan secara langsung oleh seorang orator. Dalam model pidato ini, seorang orator tidak melakukan persiapan sama sekalipun. Metode ini cukup sulit dan biasanya hanya dimiliki oleh seseorang yang berpengalaman dan bisa menguasai panggung. Yang kedua, memoriter, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan teks pidato terlebih dahulu. Biasanya isi pidato mendekati persis dari teks yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, naskah. Artinya, metode pidato yang dilakukan dengan membaca naskah pidato secara utuh saat berpidato. Yang keempat yaitu ekstemporan. Artinya, metode pidato yang dilakukan dengan menyiapkan konsep pidato secara garis besar sebelum tampil. Isi pidato biasanya berisi tentang improvisasi dari garis besar naskah tersebut. Teks pidato ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, memudahkan seseorang yang berpidato untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi lainnya kepada halayak umum secara langsung. Yang kedua, membatasi penyampaian informasi agar lebih padat dan lebih fokus, terutama untuk menghindari penjelasan dan pemaparan informasi yang bertele-tele saat pidato berlangsung. Yang ketiga, memberikan inspirasi bagi seseorang yang berpidato untuk melakukan improvisasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari pendengar. Yang keempat, mengantisipasi terjadinya lost speak yang biasanya terjadi karena seseorang yang berpidato lupa tentang apa yang ingin disampaikan. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang tersebut demam panggung. Nah, beberapa poin tersebut merupakan tujuan dari pembuatan teks pidato. Namun, tentu untuk orator ulung yang sudah berpengalaman, maka dia tidak membutuhkan teks untuk berpidato. Kemudian teks pidato ini juga memiliki ciri-ciri kebahasaan. Dalam pembuatan naskah pidato ada beberapa ciri kebahasaan teks pidato yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Yang ketiga, teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari audien. Yang keempat, menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Yang kelima, teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya untuk penekanan. Yang keenam, menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar menerka sendiri artinya. Yang ketujuh, berusaha memberikan informasi yang informatif dan padat serta menghindari penulisan penjelasan yang bertele-tele. Yang kedelapan, memasukkan beberapa referensi terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Selanjutnya, teks pidato ini juga mempunyai struktur. Yang pertama yaitu salam pembuka. Struktur pertama dari naskah pidato adalah salam pembuka. Salam pembuka terletak di bagian paling awal dan menjadi pembukaan pidato.
Yang kedua, ucapan penghormatan. Struktur kedua ini ucapan penghormatan. Biasanya ucapan penghormatan ini diberikan ketika ada pejabat tinggi yang hadir dalam acara pidato tersebut. Misalnya, ketika pidato dilakukan di acara sekolah, maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan. Yang ketiga, ucapan syukur. Bagi teks pidato selanjutnya, itu biasanya bagian ini berisi tentang rasa syukur karena kita berkumpul bersama dengan para hadirin. Yang keempat, isi pidato. Bagian isi ini berisi tentang informasi, gagasan, ide atau hal lainnya yang ingin disampaikan kepada hadirin yang hadir. Tentu isi pidato akan sangat berkaitan dengan tema pidato. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup pidato. Struktur lanjutan dari teks pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisi kesimpulan dan diikuti salam penutup. Nah, demikian beberapa hal terkait teks pidato yang telah Ibu bahas. Semoga anak-anak Ibu bisa mencermati apa yang Ibu jelaskan dan bisa memahami apa yang Ibu sampaikan kepada kalian. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.